tentang jalan cinta orang tua, memang kita akan mendapati kisah-kisah para mulia di dalam Quran itu kadang-kadang uniknya mereka terputus dengan orang tuanya. Kalau dipikir-pikir, bapaknya Ibrahim siapa? Quran menyebut nama Azar. Menurut berbagai tafsir, Azar paman. Bapak aslinya namanya Tareh, sudah meninggal sejak Ibrahim kecil. Pamannya kebertepatan juga paman yang produsen berhala nomor 1 sejagat raya saat itu. Kualitas nomor 1. Ismail diyatimkan, enggak yatim tapi diyatimkan, ditinggalkan di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Musa, cerita tentang bapaknya ada? Enggak, ada tentang ibunya. Isa apalagi, memang enggak ada bapaknya. Muhammad SAW yatim sejak dalam kandungan. Jadi memang di situ seakan-akan para nabi dan rasul yang paling mulia diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari hubungan dengan ayah, agar apa? Kata para ulama, di antara hikmahnya agar mereka bersandar hanya kepada Allah dan agar mereka tidak terbebani oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita terhadap anak-anak kita? Berharap menjadi syahidah itu cita-cita tertinggi, tetapi tidak harus melalui melahirkan putra kita. Dan sesungguhnya merawat putra juga pahalanya luar biasa tinggi di sisi Allah. Apa yang perlu kita renungkan di dalam membesarkan putra-putra kita supaya kokoh di dalam jalan cinta para pejuang ini? Guru saya, Allahu yarham Ki Haji Mu'tamid Khalil, guru saya, Allahu yahfaduha, Bunyai Sintok Nabilah Asrari, dan suaminya Ki Ahmad Lazim, Allahu yahfadu, itu mengijazahkan satu doa yang harus direnungkan panjang-panjang. Doa ini berbunyi, doanya Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Apa renungan doa ini dalam soal menumbuhkan anak kita menjadi orang yang kokoh? 1. Rabbana, duhai Rabb kami, ini sesungguhnya aku askantu, aku menempatkan min dzurriyyati, di antara sebagian keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah tidak bertanaman. Menskenario agar anak kita punya pengalaman hidup prihatin itu penting. Menyayangi tidak berarti harus memberikan semua hal kepada dia. Kalau kupu-kupu belum keluar dari kepompongnya, dia baru berusaha keluar dari kepompong, lalu kita kasihan kepadanya sehingga kita carikan gunting, kita buka kepompongnya agar kupu-kupu itu keluar, apa yang terjadi, Bu? Kupu-kupu itu akan cepat binasa karena nggak bisa terbang, langsung dikerumunin semut, mati dia. Kenapa? Karena dia akan bisa terbang kalau berusaha sendiri memecah kepompongnya agar dia bisa keluar. Itu yang melatih otot-otot sayapnya supaya nanti bisa digunakan untuk terbang. Ketika kita bantu dengan menggunting kepompongnya, maka kupu-kupu itu akan binasa. Anak kita sama, memfasilitasi habis-habisan, memberikan segala yang diminta akan berakibat fatal kalau kita tidak kemudian menyertai dengan satu pendidikan untuk menjadi prihatin. Ternyata penting. Ini asal min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ada tempat, suasana, kondisi yang mengharuskan dia untuk hidup di dalam prihatin, tidak mudah, belajar tentang hidup, hakikat kehidupan di situ. Makanya Hamengkubuwono VIII punya anak-anak yang tangguh dan menjadi pejuang. Saya kagumnya karena apa? Karena dia justru begitu anak-anak ini kecil, dia tidak pelihara di keraton, keluarkan dari keraton, bahkan titipkan keluarga Belanda yang punya disiplin ketat, diperlakukan seperti orang biasa, dihidupkan dalam prihatin, gak dapat fasilitas sebagai anak raja. Ini menarik gitu. Bagaimana anak seseorang ditempatkan di lembah tak bertanaman, sebagaimana putra Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail.
walil ghairi syar'i. Tetapi tidak cukup hanya prihatin, Pak. Prihatin seperti apa yang menjadi nilai plus adalah inda baitikal muharram, di tempat yang memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah dan mentaatinya, di tempat yang kondusif bagi dia untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inda baitikal muharram. Maka guru saya mewasiatkan, Salim kowe sesuk nek duwe anak, kamu kalau besok punya anak, anakmu tok pondok ke mergo kowe merasa tidak mampu mendidik sendiri, kemudian harus memondokkan anakmu, maka ketika anakmu mondok itu baca doa ini sesering mungkin. Tiap merasa kangen baca doa ini. Jangan meratapi dulu anakku gimana. Baca doa ini. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah. Tujuannya agar apa? Agar dia menegakkan nilai-nilai sholat di dalam hidupnya. Nilai-nilai sholat itu apa? Bukan cuma antara takbir sampai salam. Nilai-nilai sholat itu karena ada seorang salafus saleh tanya sama teman-temannya, hal antum musallun? Apakah kalian itu orang-orang yang sholat? Teman-temannya tersinggung. Nah kita ini ketemu di sop pertama terus ya. Tiga-tiganya tanya hal antum musallun gitu. Maksud saya gitu ya, dia baca surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musalli alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum li walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Jadi nilai-nilai salat itu membentang dari tidak berkeluh kesah lagi kikir, tidak berkeluh kesah ketika mendapat musibah, tidak kikir ketika mendapatkan nikmat, sampai mengerti hak-hak hartanya, hak orang lain di dalam hartanya, sampai keyakinan yang luar biasa tentang hari pembalasan, sampai rasa takut yang besar kepada azabnya Allah, sampai menjaga diri kehormatan kesuciannya dari perkara-perkara syahwati, sampai kemudian menjaga amanat janji-janji, sampai menegakkan persaksian, sampai memelihara salat. Kesemuanya ini membentang nilai salat. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kalau dia sudah menegakkan nilai salat, maka jadikanlah orang-orang hatinya cenderung cinta kepada dia. Ini doa penting supaya anak kita di pesantren tidak dibully, supaya anak kita di pesantren tidak kemudian berada dalam kondisi yang disakiti orang, tetapi dicintai. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Cinta penduduk langit. Maka diumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintainya, Jibril mencintainya, cintailah dia. Lalu turun cinta itu kepada baru penduduk bumi. Kadang-kadang turunnya agak lambat, Pak. Ada orang yang dicintai penduduk bumi jauh setelah dia meninggal. Pada masa dia hidup, dia belum dicintai penduduk bumi. Tapi enggak apa-apa. Ibrahim kan juga begitu. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang terkemudian. Di masa hidup Ibrahim belum jadi buah tutur yang baik. Karena ciri orang baik yang benar itu, kalau kebaikannya menyebar sesudah kematiannya. Ada orang yang selama hidupnya kebaikannya menyebar kemana-mana. Begitu mati, na'udzubillah, semua aibnya yang tersebar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang ketika hidup tidak banyak orang tahu tentang kebaikannya. Begitu dia meninggal, rame-rame orang cerita tentang kebaikan-kebaikannya. Tabarakallah. Faj'al afidatan minas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan berikan rizki dari buah-buahan, Pak. Ya Allah, indah sekali rizki dari buah-buahan. Ini memang buah ini konsumsi yang sehat. Kenapa Quran selalu menyebut buah? Yang bikin kita merasa kenyang itu mineral dari buah. Maka sebaiknya makan buah memang sebelum makan nasi dan makan daging. Kalau di surah Al-Waqiah kan, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, baru walahmi tayrim mimma yashtahun, baru sesudah itu wa hurun ain. Jadi buah dulu, baru daging, burung, baru yang berikutnya lagi. Masya Allah, konsumsinya itu ada aturannya. Ini sinyal
Kenyang itu dari buah. Jadi kalau kita makan nasi, itu dia nggak ngirim sinyal kenyang. Tahu-tahu sudah besesek perutnya. Tahu besesek? Besesek itu apa ya bahasa Indonesianya? Sebah karena penuh. Karena kita nggak dikirimi sinyal kenyang. Nasi itu nggak ngirimin kita sinyal kenyang. Tapi kalau buah, dia ngirimi kita sinyal sudah kenyang. Itu kenapa harusnya buah sebelum makanan beratnya. Tabarakar Rahman. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Karunia mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.